Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan, sama-sama kita ta'zimi dan kita cintai guru kita semua, al-mukarram wal-mukhtaram, akhina al-kiram, akhina al-badrul munir al-akh Syarfan bin Murashidan bin Mama Abdul Hamid Hasan bin Al-Yamin bin Adma bin Hasan, yang alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita semua. Wasilah berkumpulnya kita di majelis ini, mari sama kita doakan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan sehat wal afiat kepada beliau. Allah selalu senantiasa berikan rahmat kasih sayangnya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan berkah serta istiqomahnya kepada beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para santri Majelis Ta'lim Al-Asr Rijal wal Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang rajul maupun yang mar'ah, baik yang a'la maupun yang shagir. Mudah-mudahan langkah kita hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan berkahnya dan Allah istiqomahkan kita di jalan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa mengawali pertemuan kita di malam yang mulia ini, mengingatkan kepada semuanya, khususnya kepada diri pribadi, untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha mulia, Zat yang maha memberikan segalanya kepada kita semua selaku hamba-hambanya. Termasuk Allah telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita, sehingga hadir di majelis ini, majelis tercinta, majelis Ta'lim Al-Asr Rijal wal Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam rangka Riyadul Muqallid yang dimeriahkan kelompok 2. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa Allah berikan berkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada manusia yang menjadi tuntunan, manusia yang menjadi idola untuk kita semua orang-orang yang beriman, manusia yang tidak ada tandingannya, manusia pilihan kekasih Allah, Nabi akhir zaman, yakni baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, para ulama salaf dan ulama khalaf, sampai kepada kita selaku umatnya yang sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin kiram, di malam yang mulia ini, dengan selalu memanjatkan rasa syukur, kita hadir di majelis ini di malam Sabtu Jumat yang penuh dengan berkah, dalam rangka Riyadul Muqallid yang dimeriahkan oleh Al-Azhar, yang dimeriahkan oleh kelompok 2.
Tak elok rasanya jika diri ini tidak mengenalkan diri kepada yang semua. Tapi saya rasa dan saya yakin yang hadir di majelis ini sudah kenal siapa yang berbicara di depan ini. Betul. Namun untuk lebih mentauhidkan, supaya lebih mengenal, supaya lebih hafal, supaya selalu ingat siapa yang berbicara di depan ini, saya perkenalkan kembali. Saya izinkan saya Ahmad Mustali Awaludin, nama lengkap dari Guru Dinar Al-Awwa, yang diamanahkan diberikan tugas alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, yakni menjadi pembawa acara. Mudah-mudahan tugas ini menjadi pembelajaran diri pribadi, khususnya untuk bisa lebih baik, supaya bisa bermanfaat di kemudian hari. Diharapkan dan sangat berharap apa yang diajarkan di majelis ini, apa yang didapatkan di majelis ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Adapun susunan acara yang sama-sama nantinya akan kita ikuti secara bersama, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga santri himne mas beserta mengajak santri majelis taklim Al-Asr Rijal Al-Sunnah wal Jamaah, yang keempat senandung salawat Nabi, yang kelima pembacaan ayat suci Al-Quran beserta syair tilawahnya, yang keenam mau'izatul hasanah, yang ketujuh doa, dan yang terakhir penutup. Ayyuhal hadirun al-kiram, tak panjang kata untuk memulai acara pada malam hari ini, tak banyak kisahnya ingin dikatakan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran secara bersama. Kita harapkan mudah-mudahan acara pada malam hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah ta'ala adiyah, Al-Fatihah ta'ala niyati hifdzul dhahiri wal batini wal nafsi wal ahli wal awladi wal lahwati wal dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ayyuhal hadirun al-kiram, acara yang selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang insyaallah mewakili dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Syekh Adil Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Salawat beserta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan kita selaku umatnya. Semoga kita terpuji rahmat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam hormat dan salam ta'lim untuk kepada guru kita semua, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ahyul dan Batul dan Al-Sahbati Mursyida. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan selalu memberikan kita ilmu-ilmunya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan salam seperjuangan dan salam untuk kita semua, yakni santriwan dan santriwati Majelis Al-Awsaf Rijalul Ghaib. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu di majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang saya berdiri di sini, saya hanya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang turut hadir meluangkan waktunya untuk bisa menyaksikan acara ini. Semoga Allah balas waktunya dengan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga perwakilan dari kelompok 2 ingin memohonkan maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati dihadiri. Dimohon untuk bisa memaafkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ulul muwaffiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan disampaikan kepada beliau yang telah menyampaikan prakata sambutannya mewakili atas nama kelompok 2 yang sebagai panitia utama dalam pemeriahan Riyadhut Tarbiyatul Mubalighim di malam ini. Jelas, padat dan singkat, mudah-mudahan dapat dimengerti semua apa yang disampaikan tadi, yang intinya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bagi dalam hidangan ataupun dalam apapun itu. Intinya mudah-mudahan semuanya bisa lapang dada memaafkannya. Ayyuhal hadirun al-kiram, setelah tadi kita sama-sama dengarkan bahwa perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan kata sambutannya, marilah sekarang kita pula sama-sama dengarkan dengan seksama sebuah sambung firman dan tas beserta menghadap santri Majelis Ta'lim Al-Awsaf Rijalul Ghaib yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sebuah kata tercipta, sebuah kalimat terlahir, kemudian tersusun menjadi sebuah bait yang sangat indah, karya dari guru kita semua. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang tidak ada maknanya, dan bukan hal yang tidak ada filosofinya. Belum menciptakan sebuah diri yang terbentuk di dalam himne Parserda Munajat Santri, yang kemudian kita simpulkan di mana visi dan misi majelis ini, doa yang guru panjatkan untuk para santrinya. Semua ada di dalam himne Parserda Munajat Santri Majelis Salim Al-Santri Jawa. Menjadi sebuah kata renungan yang sangat berarti untuk kita sebagai santrinya, menjadi sebuah hal yang sangat penting mengingatkan kepada kita semua agar tidak pernah untuk bisa pesimis. Semua terangkum dalam motto majlis, yaitu tetap optimis dalam berjuang. Mudah-mudahan semua santri, kita semua yang hadir di majelis ini sudah tertanam motto Majelis Salim Al-Santri Jawa, yaitu tetap optimis dalam berjuang. Jadi ketika guru mengajak kita untuk berjuang kemanapun arah di jalan Allah dan benar, kita siap. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tapi ada hanyalah sam'an wa ta'atan, meraih berkah untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Syukran jazilan diucapkan kepada kelompok 2 yang telah menyandungkan himne Parserda Munajat santrinya yang tadi sama-sama kita dengarkan secara bersama. Ayyuhal hadirun al-kiram, mari kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu senandung salawat Nabi yang insyaallah akan disenandungkan oleh 3 vokal yang cetar membahana. Namun sepertinya ada pidana yang telah dihidangkan oleh panitia. Silahkan untuk bisa dinikmati secara pelan-pelan dan perlahan. Jangan takut untuk tidak kebagian. Insya Allah stok masih banyak di dalam kantor. Bukan begitu panitia? Ya.
Silahkan dinikmati apa yang telah dihidangkan dan jangan lupa membaca bismillahnya sebagai ajaran yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua. Ayyuhal hadirin kiram, sambil menikmati apa yang telah dihidangkan, mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah akan dipimpin oleh beberapa penyanyi dengan vokal Ananda Nadia Silva Vivi dan juga Ananda Rere. Kepadanya waktu yang tepat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. As-subhu bada'u qal'ati wal-laylu najani wa faratihi. As-subhu bada'u qal'ati wal-laylu Syukran jazilan kepada para vokal-vokal yang telah menyanyikan sholawatnya yang diiringi oleh beberapa Rijal Word, sebuah generasi yang mungkin nantinya bisa menjadi orang yang dibutuhkan, khususnya mengembangkan progres berhadrah Rijal
Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlan wa sahlan Al-Ustaz Taufik Hidayat Al-Ghafari. Ini sebuah generasi emas yang untuk keberlangsungan progres perkembangan berhadrah Rijalul Bab yang selama ini dihuni oleh vokal-vokal wajul. Dengan adanya acara ini kemudian dari markah untuk menyalurkan selawat, dan tadi juga sama-sama kita dengarkan suaranya begitu indah, nyaman untuk kita dengarkan. Mungkin agak kurangnya koordinasi atau latihan, tapi itu menjadi sebuah dasar yang insya Allah nantinya akan menjadi lebih baik kalau dikembangkan lagi. Ayyuhal hadirin al-kiram, setelah tadi sama-sama kita dengarkan senandung salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sekarang kita pada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita heningkan sejenak kondisi tempat di mana kita berada, dengarkan secara hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustazah Nazma Mumtazah dan sari tilawahnya yakni Al-Ustazah Ina Rahmah. Kepada keduanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap manusia telah kami galungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan diucapkan kepada keduanya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran beserta seni tilawahnya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan berkah ganjaran dan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin kiram, acara inti yang sama-sama mungkin kita nantikan, kita tunggu-tunggu mendengarkan konten ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh ustaz dan ustazah kondang yang sama-sama kita tunggu bagaimana kalam yang akan diucapkannya. Namun sebelum sama-sama kita dengarkan, mungkin alangkah lebih baiknya kita kembali membenarkan posisi tempat duduk kita. Jangan sampai tempat yang kita tempati atau tempat yang kita tempati terkesan seperti sempit, padahal masih begitu luas untuk bisa ditempati. Kenapa? Harus senyaman mungkin dalam menempati tempat yang disediakan, supaya dalam mendengarkan ilmu yang disampaikan tidak salah paham, supaya dalam mendengarkan ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh ustaz dan ustazah pada malam hari ini kita bisa memahaminya dengan seksama. Ayyuhal hadirin kiram, mari sama-sama kita dengarkan untayan ilmu yang insyaallah akan disampaikan yang pertama oleh Al-Ustazah Siti Nur Aisyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bintang berkilau menghias malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Khalik yang mana telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, baginda akhir zaman, baginda penebar kasih sayang, baginda suri tauladan bagi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam takdim, dan juga salam khidmat saya sampaikan kepada syekhana kita semua, yakni Al-Mukarram Tahqiqul dan Badrul Al-Aqsa Fakih Mursyid. Hadirin yang berbahagia, detik demi detik terus berlalu, waktu demi waktu terus melaju, hari demi hari terus berjalan, bulan demi bulan terus berpindah, tahun demi tahun terus bergantian. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di ujung tahun 1445 Hijriah, yang mana kita akan memasuki pada tahun 1446 Hijriah. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sebuah tema merenungkan hakikat umur. Santriyin wal santriyat, kita selalu temui di setiap momen pergantian tahun, orang-orang selalu merayakan dengan aneka petasan, kembang api atau sejenisnya. Betul tidak? Bahagia tersebut adalah momen-momen yang merupakan sesuatu sifat manusiawi. Hadirin rahimakumullah, waktu adalah sebuah anugerah di mana manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhir. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, waktu dunia adalah sementara, sedangkan waktu akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu, yaitu waktu sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat dolanan. Sebagaimana firman-Nya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sekedar gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Hadirin yang berbahagia, kalimat kehidupan dunia ini merupakan sekedar gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, layaknya mencari kesenangan di dunia. Seperti contoh, perempuan mencari kesenangan di dunianya dengan shopping,
bermain-mainan, betul tidak? Dengan apa lagi? Dengan healing, dengan menonton drakor, dengan membaca novel dan sebagainya. Ada pula juga laki-laki mencari kesenangan di dunianya, yaitu bermain game online, misalnya game FL, betul tidak? Bermain Mobile Legends, bermain mendaki ke gunung, bahkan yang sedang viral itu bermain slot. Tahu kan? Bahkan yang lebih parahnya, laki-laki mempermainkan wanita. Lantas apa yang harus kita lakukan agar hidup di dunia berkualitas? Al-Quran telah menjawabnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Penjelasan ayat tersebut melainkan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah itu sangatlah bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu sangatlah luas. Seperti contoh yang sering kita lakukan yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah lain-lainnya. Adapun kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain, misalnya bersedekah, terus apalagi bersenyum, itu merupakan sedekah. Dan sebagai kita seorang pelajar, kita harus belajar di madrasah. Itu merupakan sebuah ibadah juga. Hadirin rahimahumullah. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa berulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan untuk berbuat baik, sehingga tak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran, yaitu merengek-merengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disebutkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang ia nyatakan dengan kutip hadis dalam kitab Ayyub Al-Walad, yang artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah kesibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan satu saat saja yang seseorang menghabisnya tanpa ibadah, maka sudah pantas dia menerima kerugian berkepanjangan. Hadirin rahimahumullah. Sisa umur itu merupakan kesempatan untuk menambah kekurangan, memperbaiki belum sempurna dari perilaku kita di dunia. Tahun baru ini lebih tepatnya menjadi momen muhasabah dan Islam. Ada pun juga sebuah kata-kata dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sanandari dalam kitab Hikam yang patut menjadi rumah, yang artinya kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang, kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau umur panjang tapi tidak bermanfaat, atau mau umur pendek tapi bermanfaat? Yang jelas kita semua menginginkan umur yang panjang dan juga
Sekiranya hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kata, ingin rasanya masuk surga, tapi lupa dengan perbuatan yang layaknya masuk neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur jazilan diucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ayyuhal hadirun al-kiram, pada malam hari ini mari kembali kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Suwandi Al-Mubarak dari Blok Warung Kidul. Oleh karenanya, dengarkan secara seksama, dengarkan secara baik-baik. Mari tatap siapa yang berbicara di depan, dengarkan apa ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sufati khalqi wa khatimi anbiya'i wa rasulihi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatullahi wa maghfiratuhu littabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله بعدد فضل الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم والله أعلم بالمراد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para ulama salaf serta kita
semua sebagai umatnya. Semoga kita semua diuji rahmat dan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan saya, salam ta'zim saya kepada mu'alim saya, mu'alim kita semua, akhina kiram, akhir dan badrul munir absar faqih mursyidah bin Mawar Hamid Hasanuddin bin Al-Yamin bin Atma bin Hasan. Beliau guru saya dan beliau juga guru kita semua. Beliau yang menyampaikan ilmu kepada saya dan beliau juga menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mari kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menyiarkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan ini saya haturkan kepada para santriyin wal santriyatin Majlis Al-Aqsa fi Jalbab. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pada hadir di tempat yang insyaallah dengan mulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan selanjutnya saya haturkan kepada para panitia penyelenggara ya Allah. Jadi penyelenggara acara pada malam hari ini alhamdulillah dengan semangatnya untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang telah mensukseskan acara hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah wa yakum rahimahullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk ceramah ataupun memberi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih jauh, lebih jauh daripada untuk semua yang ada di sini, kaum muslimin. Dan berdirinya saya di sini selagi saya itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan dari mu'alim. Kaum muslimin rahimahullah. Alhamdulillah kita ada di sini itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita itu adalah orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini ada yang lebih penting lagi terhadap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat iman Islam. Ada lagi nikmat yang paling besar itu, yaitu nikmat adanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kita kaum muslimin. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan apa? Dengan kita berbuat baik dan kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimahullah, orang yang membacakan sholawat itu akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kalau kita hitung hujan, air hujan itu air hujan itu malaikat itu bisa menghitung air hujan, namun malaikat tidak bisa menghitung kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada berita gembira kaum muslimin, yaitu ketika kita senang sholawat,
senang pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka malaikat itu akan membawa sholawat kita ke kuburannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat itu berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat? Malaikat itu, wahai Rasulullah SAW, ini bulan bin bulan, mereka itu selalu bersolawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah itu langsung bawa solawat ini ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malaikat itu langsung membawa solawat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat itu menyebut lagi nama kita, nama Bapa kita. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ini bulan bin bulan, mereka itu selalu bersolawat kepada kasihmu Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Akan aku jadikan satu huruf dari yang kita baca solawat itu, akan Allah ciptakan 360 malaikat. Dalam keterangan itu 360 malaikat itu memiliki 360 kepala. Di dalam kepala itu memiliki 360 wajah malaikat itu. Dan di dalam wajah itu memiliki 360 mulut. Dan di dalam mulut itu memiliki 360 lidah. Dan malaikat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk apa? Untuk memintakan ampunan, tidak akan berhenti sampai kapan? Sampai Allah mengampuni dosa-dosa yang telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita jangan benci terhadap orang-orang yang suka terhadap solawat. Solawat bagaimana solawatnya? Bagaimana bentuknya? Yang penting kita itu memuji para Rasulullah SAW. Siap, salawat, sallallahu Nabi Muhammad. Semoga kita jadikan oleh Allah ahli salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam pada Barokahul Istiqlal tadi dibacakan itu ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil dalam kitab Tadbirul Ghafilin. Hadisnya dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhoi daripadanya. Ia telah berkata, Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali habbullahi ta'ala, amalan apa saja sih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya kaum muslimin, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi jika kita merasa orang yang beriman, merasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang Islam, maka tidak ada alasan yang namanya meninggalkan sholat yang lima waktu. Walaupun ia bajingan, ia pemabuk, ia bermaksiat, namun di agama Islam itu wajib sholat. Yang dipertanyakan itu adalah kita sebagai santri. Sebagai santri, kenapa kita selalu meninggalkan sholat kaum muslimin? Jadi dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Jadi ini bagi orang yang beriman. Jadi untuk beriman
puasa untuk orang yang beriman, sholat juga untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat, itu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunnya susah, pakai alarm dong. Kalau menurut saya jangan pakai alarm, bahaya kalau pakai alarm. Alarm bunyi jam 4 pasti akan dimatiin lagi sampai coba jam 5 dimati sampai jam 7 gitu. Jadi terus-terusan dimatiin. Jadi gimana caranya minta kepada Allah, ya Allah bangunkan jam segini lewat 5 atau lewat 2 atau lewat 3, insya Allah Allah akan bangunkan. Ini sudah dipraktekkan maksudnya oleh Imam Hadis itu. Insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Jadi sholat di awal waktu itu adalah ridha Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasatul waqti rahmatullah, dan sholat di pertengahan waktu itu adalah rahmat Allah. Wa akhir waktu Allah azza wa jalla, sholat di akhir waktu itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadis ini jangan kita saling mentah-mentah kaum muslimin. Hadis ini kita harus dipikir terlebih dahulu. Kok sholat di pertengahan, kok sholat di akhir waktu kok boleh? Dengan satu catatan, jangan sampai kita melalaikan ataupun menyepelekan sholat gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi melalaikan sholat saja sudah Allah laknat atau Allah benci, apalagi kita meninggalkannya kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia dihukumi kafir. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadikan sholat itu adalah kebutuhan kita kaum muslimin. Jangan jadikan sholat itu misalkan kalau kita kewajiban misalnya ini kan wajib maksudnya. Kalau kita wajib kalau sudah sholat harus lega gitu. Jadi kebutuhan insya Allah kewajiban itu akan mengikuti kalau kita kebutuhan. Coba baik kita makan apa itu, kalau kita tidak makan nanti mati. Oke begitu ya. Lanjut awal Abu Rahman Abdullah bin Mas'ud, pertanyaan yang kedua. Ayyul amali thumma ayyun, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita ini jasanya sangat besar sekali kaum muslimin, tidak bisa dibandingkan oleh harta benda apapun saking besar-besarnya jasa kedua orang tua kita. Kita dibilang orang soleh, sholatnya dijaga, tahajudnya tidak pernah tinggal, duhanya istiqomah, selalu sedekah setiap harinya, dan bahkan Senin Kamis puasa, hajinya setiap tahun selalu haji terus. Namun akhlak kita kepada orang tua itu jelek, apalagi kita tidak selalu memanjatkan doa kepada kedua orang tua kita, selalu meninggalkan doa kepada orang tua kita, sampai-sampai kita terhadap orang tua kita itu mendoakan yang jelek-jelek, mendoakan meninggal, apalagi itu naudzubillah min dzalik, terlaknat orang yang seperti itu, terlaknat demi Allah. Benar. Jadi sadarlah kaum muslimin, jika kita sudah melakukan seperti itu, mumpung orang tua kita masih ada, jangan sampai meninggalkan doa. Kalau orang tua sudah tidak ada, kalau kita mau berbuat baik, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada uang receh ataupun ada makanan, niatkan
untuk kedua orang tua kita, supaya apa? Supaya orang tua kita tersenyum di alam kuburnya. Karena apa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa sakhutullahu fi sakhutul walidain. Keriduan Allah itu ada keriduan pada orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada kedua murkanya orang tua. Kaum muslimin rahimahullah. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud bertanya yang ketiga kalinya, "Fuma ayu, lalu apalagi ya Rasulullah?" Qal, Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad memiliki arti yaitu usaha dengan segala daya upaya untuk apa? Untuk mencapai kebaikan. Jadi kita di sini itu untuk kebaikan, berarti yang ada di sini itu termasuk orang yang berjihad. Kita dari rumah ilmu ke majlis taklim itu juga dinamakan jihad. Yang kedua, jihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk membela agama, yakni agama Islam, dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Seperti pada nanti sedikit-sedikit lagi, mungkin beberapa hari lagi ada pembangunan. Nah, itu juga suatu jihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk agama Islam, untuk membela agama Islam, dan untuk membaguskan syiar-syiar Islam, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini juga suatu jihad. Di situ ada sekali banyak rintangan kaum muslim. Tidak mungkin tidak ada rintangan di dalam permasalahan kebaikan. Permasalahan keburukan saja pasti ada masalah, apalagi kebaikan lebih masalahnya gede. Gitu. Yang halal saja susah, apalagi yang haram, kata Bang Haji. Yang ketiga, jihad memiliki arti yaitu perang suci kaum muslimin. Perang suci antara orang Islam dengan orang kafir. Kafir apa di sini? Kafir harbi yang memusuhi Islam. Berperang untuk mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh kedua mubaligh kita, Ustaz dan Ustaz yang telah sama-sama kita dengarkan ilmunya, bisa kita pahami dan sama-sama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah senantiasa keberkahan hidup akan mengelilingi kita semua. Ayyuhal hadirun yang kiram, setelah tadi sama-sama kita dengarkan ilmu, selanjutnya marilah kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Ibarat Abdul Khalil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa yang kita bacakan bisa menjadi kebaikan dan juga terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammadin wa sallallahu ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in.
اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت مقيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ذلك الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا ونسيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا ونسيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا ونسيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الايمان قويا مقبولا في الحياه وبعد الممات ونعوذ بك من الشرك والكفر والضلال والاسم والنفاق والرياء والاسراف والكذب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك إيمانا قويا مقبولا في الحياة وبعد الممات ونعوذ بك من الشرك والكفر والضلال والاسم والنفاق والرياء والاسراف والكذب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر بعمي وسيدنا بحلمي واكرمنا بتقوى الله بالعافية. اللهم ارزقنا قلب النبي محمد المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم رب يسر لنا ولا تعسر علينا. رب كمل لنا من خير اعمالنا. اللهم لك الكل وبك الكل وبك الكل واليك الكل وانت الكل وكل الكل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم أسرار الفاتحة. Ya, sekarang menzilan kepada beliau yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sama-sama kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah benarkan, Allah ijabah doa kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin al-kiram, acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir telah sama-sama kita ikuti secara bersama. Kini kita tiba pada acara penutup. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada tindak ataupun kata yang salah ataupun keliru dalam pembawaan di malam hari ini, dan mengucapkan pula terima kasih kepada para santri, kawan-kawan dan semuanya yang hadir pada malam hari ini atas kehadirannya di majelis ini dalam ikut memeriahkan acara Riyadul Tarbiyah Mubarak yang diberikan oleh kelompok 2. Dan sekedar informasi bahwa RTM yang selanjutnya yakni akan diberikan oleh kelompok 1, yaitu tepatnya pada malam Sabtu hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Jadi kepada semuanya kembali kita hadiri, kita memeriahkan kembali acara RTM yang insyaallah akan dimeriahkan oleh kelompok 1. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.